an Malik an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair, dari Ibn Shihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau kita ketahui istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aymaraini qad illa akhadha aysarahuma ma lam yakun isman. Rasulullah tidaklah disuruh pilih daripada dua perkara kecuali dipilih sama Rasulullah yang paling ringan, selama itu bukan dosa. Sebelum kita masuk daripada makna ini, kita masuk di babul akhlak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besar yang harusnya terngiang adalah, sebenarnya akhlak itu kan bahasa kita budi pekerti ya. Pertanyaannya, sebenarnya akhlak itu, budi pekerti itu, perangai yang baik orang itu sebenarnya dikasih sama Tuhan, sama Allah begitu, ataukah memang dia butuh belajar akhlak? Sebab kadang-kadang kita temui orang, ada yang akhlaknya bagus dari kecil, ya. Ada emang orang dari kecil udah jelek akhlaknya. Kita ini semua punya perangai berbeda-beda, budi pekerti beda-beda. Babanya pendiam, emaknya pendiam, anaknya pendiam biasanya. Babanya tukang bohong, ibunya tukang bohong, ngewarisin, turun anaknya jadi tukang bohong. Akhlak orang anak nih kadang-kadang bawaan dari orang tua. Orangnya tenang, bawaannya tenang. Anaknya sampai tenang sikapnya gitu. Banyak omong. Ini sebenarnya akhlak itu warisan dari orang tua kita, atau sesuatu yang dikasih sama Allah seperti itu, ataukah akhlak itu perlu dipelajari? Hah? Begini Nabi pernah ngomong sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qassama arzaq akhlaqakum kama qassama arzaqakum. Innallaha, bahwasanya Allah membagi akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rizki kalian. Allah itu membagi akhlak-akhlak kepada orang. Ini akhlaknya bagus, ini akhlaknya jelek, ini akhlaknya kurang, ini kurang seletter, ini kurang 2 letter. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rizki kalian. Jadi akhlak itu dibagi sama Allah seperti rizki, kata Nabi. Ini kan di sini duitnya nggak sama semua nih. Ada yang duitnya banyak, amin dong. Ada yang duitnya sedang-sedang, ada yang di rekeningnya ada 10 miliar. Hah? Ada yang perusahaannya 12. Biasanya kalau yang 12 mah nggak ngaji subuh-subuh. Sibuk mikirin perusahaan pagi-pagi habis subuh. Ada yang bagian rizkinya banyak, ada yang bagiannya rizkinya. Itu kata Rasulullah dalam hadis yang tadi kita baca, seolah-olah rizki itu sama seperti akhlak, dibagi-bagi berbeda-beda. Jadi seolah-olah rizki itu bagian. Jadi nggak ada istilah kata akhlak itu yang dipelajarin, yang dirubah. Emang udah begitu bawaannya. Gitu. Kalau dari hadis ini. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak ada penyempurnaan, ada pelajaran, ada penambahan dalam akhlak. Artinya akhlak itu perlu dipelajari. 2 hadis ini yang berbeda. Yang satu seolah-olah memaknai akhlak mah orang nggak bisa dirubah. Jadi udah nggak bisa dirubah itu, udah begitu udah. Kan gitu kadang-kadang. Akhlaknya jelek nih mah, udah begitu udah susah.
Kadang-kadang kita pikirannya begitu. Ada yang memaknain kalau udah adat mah beda sama akhlak. Kalau akhlak mesti dirubah, kalau udah adat mah nggak bisa dirubah. Orang kita bilangnya begitu. Emang udah cuma adatnya pelit aja. Biar kata pengurus panitia maulid itu udah datang 10 kali juga cuma dikasih goceng doang. Misalnya begitu, emang udah pelit, akhlaknya pelit. Dia mau udah adatnya itu akhlaknya begitu. Nah, jadi begini. Sebenarnya bagaimana sih akhlak itu bisa dirubah apa enggak? Apa emang Allah udah bagi begitu? Ulama menjawab dari dua hadis tadi, ulama menjawab begini. Akhlak itu ma huwa muktasabun wa ma huwa ada yang dibagi sama Allah, ada yang perlu dipelajari. Ada yang dibagi sama Allah, ada yang perlu dipelajari. Ada orang yang dari kecil emang udah bagus akhlaknya, tinggal dijaga sampai dia mati. Gampang senyum, demen bantu orang, suka nggak ada perasaan iri, dengki sama orang. Kadang-kadang itu emang dari orang tuanya warisannya. Allah bagi. Ada orang yang akhlaknya perlu dirubah dan ini umumnya manusia. Maka ada yang namanya ilmu akhlak. Udah apa ada ilmu akhlak? Ilmu biasa para ahli-ahli tasawuf pelajari, maka inilah disebut akhlak yang gak baik, harus dirubah. Yang tadinya biasanya perasaan sama orang dengki aja dengki, nah dia harus melawannya gimana caranya. Nah itulah yang kita pelajari nanti. Nggak senang kalau orang dapat nikmat, nah itulah yang kita pelajari. Itulah yang ulama bahas dalam kitab-kitab akhlak. Kita punya teman, saudara, tetangga, bahkan istri. Ada orang-orang memang kita bergaul sama dia nggak ada kepentingan, nggak ada kebutuhan apa-apa, karena memang akhlaknya baik, kita demen sama dia. Ada begitu. Kita punya teman, ada yang kita nggak demen akhlaknya. Kalau bahasa orang Kosambi bilang, mulutnya lemes banget ya mah. Tahu nggak lemes? Lemes tahu nggak lemes? Apa jadi kata? Segala orang pakai baju sama sarungnya kagak matching, dia katanya itu kagak matching itu sama baju itu. Ada yang dikata. Itu kan bagian dari akhlak ya. Ada orang kita punya temen yang akhlaknya baik, kita demen sama dia. Nggak ada kepentingan apa-apa kita bergaul sama dia. Tapi kalau kita ngopi sama dia rasanya tenang aja gitu. Ada orang memang kita punya temen ya gimana ya bergaul sih, cuman ya rada kurang pas aja gitu hati bawaannya, begitulah. Maka yang akhlak yang tidak bagus, lahirlah ilmu yang namanya ilmu akhlak. Adapun hadis yang pertama dari akhlak di sini dari Ibnu Syihab, Nabi SAW tidaklah disuruh milih dua perkara kecuali sama Rasulullah yang dipilih yang paling mudah selama bukan dosa. Fa'in kana isman, kalau seandainya dosa maka Rasul yang paling jauh. Dan di pointer yang ketiganya ini akhlak Rasulullah. Wa man taqama, dan Rasulullah tidak pernah melawan balik, menyerang balik untuk dirinya sendiri, membela dirinya sendiri, kecuali seandainya kehormatan Allah, keagungan Allah yang dihina atau yang diinjak-injak, Rasulullah SAW yang pertama kali membela. Berarti ada 3 poin. Poin yang pertama dalam hadis ini adalah Rasul kalau disuruh memilih oleh Allah 2 perkara, akan dipilih oleh Rasulullah yang paling ringan selama bukan dosa. Ulama mengatakan Rasulullah memilih perkara untuk umatnya,
dipilih sama Rasulullah yang paling ringan. Yang salah satu rahmat Allah berikan kepada kita, Pak, sholat 5 waktu. Itu rahmat Allah. Kalau seandainya waktu Isra Mi'raj Nabi nggak balik lagi, Nabi Muhammad SAW kita bakal sholat 50 waktu 1 hari. 1 hari berapa jam? Halo, 1 hari berapa jam? 24 jam. Kalau sholatnya 50 waktu, berapa jam sekali kita sholat? Kurang lebih setengah jam sekali ya. Kan 24 kali 2 48 nih kan. Kurang lebih setengah jam sekali. Allah Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sarapan pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ajan lagi aja. Mau berangkat kerja baru naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ajan lagi aja. Bini baru mau dipegang, bini udah ajan lagi aja. Jadi Allah kasih Rasulullah SAW berbolak-balik rahmat. Makna daripada rahmat Rasulullah SAW, alhamdulillah Allah kasih 5 waktu, pahalanya sama dengan 50. Yang kedua, tidaklah Rasulullah, ulama memaknai, tidaklah Rasulullah memilih, disuruh memilih oleh Allah dalam 2 perkara, ia selama yang bukan bentuknya dosa, kecuali Rasulullah SAW pilih yang paling mudah, seperti fil ibadati bi ummatihi, ibadah untuk umatnya. Maaf. Rasulullah pilih ibadah buat umatnya, dipilih yang paling mudah buat kita, enggak dipilih yang paling berat. Enggak dipilih susah, yang sulit. Ibadah ini yang gampang-gampang aja. Orang rezekinya lebih 2,5%. 1 tahun diputar sama Allah Subhanahu wa taala, dalam 1 tahun diwajibkan kepada kita bayar zakat fitrah. Dalam agama Islam enggak bisa bayar, nerima. Udah gitu. Enggak sanggup bayar zakat, nerima zakat. Enggak ada tuh di tengah-tengah, enggak ada. Aku mah tengah-tengah aja, panitia gitu. Enggak bisa. Tetap panitia pun jatuhnya imma, bisa jadi dia penerima ataupun dia yang bayar. Rasulullah SAW perkara tentang umatnya disuruh milih, dipilih yang paling ringan. Contoh Pak, kasus Taif. Taif, Bapak tahu Taif? Taif itu, alhamdulillah kemarin saya baru pulang umroh dan baru kali itu juga saya pergi ke Taif. Taif itu lebih sejuk daripada daerah-daerah lainnya. Nabi Muhammad ketika di Taif itu kan disuruh milih Nabi Muhammad. Ya Muhammad, seandainya engkau mau, in syi'ta atbaqtu alaihim. Malaikat datang, hai Muhammad, in syi'ta, kalau engkau mau, atbaqtu alaihim, saya hancurin untuk mereka ini, saya angkat 2 gunung al-akhsyabain, 2 gunung. Jadi begitu Nabi ditolak dakwanya di Taif, Nabi suruh milih, Muhammad, mau nggak nih? Saya angkat 2 gunung ini Taif saya tabrakin gitu, 2 gunung, hancur semua orang yang Taif. Karena memang dakwah Nabi ketika itu sangat-sangat dalam kondisi yang belum cerah. Nabi Muhammad SAW di Mekah. Begitu di kota Mekah, pamannya wafat, istrinya wafat dan pamannya wafat. Habis itu semakin ditekan, sahabat ditekan, yang punya bisnis ditekan, jangan beli media tuh, itu pengikut Muhammad. Jadi boikot. Habis itu sahabat-sahabat yang lain yang payah-payah ya, yang dari kalangan fuqara dihina, diseksa. Nabi Muhammad coba cari jalan keluar. Mana? Pergi ke Taif kali. Rasulullah SAW berangkat ke Taif. Ama pembantunya, yaitu kekasihnya SAW, Zaid bin Al-Harithah, berangkat ke sana berdua.
Berapa lama Nabi Muhammad di Taif? Nabi Muhammad di Taif bukan sehari. Taif itu ada jauh, Pak. Kalau naik mobil 2 jam lah. Dari sini kemana berarti? Ya, 2 jam lah kurang lebih gitu. Rasulullah SAW jalan sampai sono, datang ke para pembesar-pembesar kota Taif. Apa harapan Rasulullah? Mencari, kalau bahasa sekarang mah, pendukung baru daripada dakwah, barangkali di Taif menerima, sehingga dakwah Nabi semakin kuat. Datang ke pembesar-pembesar, bukan sehari 2 hari, berhari-hari itu Rasulullah di Taif. Datang ke rumah Assalamualaikum. Kalau bahasa kitanya ya, datang ke rumah si fulan, nyampein, datang ke rumah si fulan, nyampein. Gak ada yang nerima, satu pun gak ada yang nerima dakwah. Kalau nggak diterima masih mending. Begitu pulang Nabi Muhammad SAW dilemparin dengan batu. Yang ngelemparin, Pak, anak-anak kecil, Pak. Bukan orang-orang besar. Yang ngelemparin anak kecil. Maaf ya, kalau kita yang ngelemparin anak kecil jalanan biasanya siapa itu? Kalau anak kecil yang main-mainin gitu ngelemparin, itu kan penghinaan banget. Nabi Muhammad SAW sabar. Begitu datang ke pikiran, datang malaikat. Ya Muhammad, ini kalau mau nih, ini gunung saya angkat kota Taif nih, saya bejek begini nih 2 orang nih. Kalau kita kira-kira bagaimana? Kita udah jalan capek-capek, kita suruh ngaji ogah, begitu sampai masjid jamaahnya kagak ada. Udah gitu dilemparin pakai batu nyampe situ, kira-kira malaikat datang. Bang, ini kampung ini apa saya hancurin aja ya? Kira-kira gimana kira-kira? Ada orang musuhin kita. Kitanya dalam kondisi kebenaran, benar kita. Orang musuhin kita. Kita dalam posisi benar. Udah musuhin kita dilemparin pakai batu. Malaikat datang. Bang, ini perlu diberesin ke nih kampung. Malaikat ngomong gitu, jawaban kita apaan? Banting aja malaikat. Kalau perlu tulang-tulangnya di blender. Kita punya musuh begitu pengennya. Sampai bacain doa sih buat musuh, diwiridin musuhnya biar dia tumbang. Nabi Muhammad SAW ketika ditawarkan seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW, jangan wahai malaikat. Kata Nabi SAW, saya berharap keluar daripada tulang rusuk mereka siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan terbukti dakwah Nabi itu orang Taif sekarang pada Islam. Coba kalau misalnya enggak, waktu itu kata Nabi, sikat, ratakan. Wah, itu sampai sekarang kagak ada yang beriman di situ mungkin. Artinya keturunan yang dulu-dulu itu. Tapi Nabi Muhammad disuruh pilih antara menghancurkan orang Taif dan satu lagi Nabi Muhammad disuruh pilih dengan Nabi Muhammad pilih, udah biarin dah. Kalian ntar cucu-cucunya pada beriman. Begitu. Jadi kalau terjadi deadlock, ya barangkali anak keturunannya kalian ntar. Begitu. Kata Nabi Muhammad SAW. Dan itu subhanallah, kisah Taif itu kalau orang yang mengambil imroh itu menakjubkan, Pak. Begitu nyampe di jalan, kan orang nggak pada beriman ya. Yang beriman yang aneh, begitu lewat Nabi Muhammad ketemu orang namanya Adas. Sekarang di pinggir jalan ada masjid namanya Masjid Adas. Nabi Muhammad di situ dikasih anggur, lagi Nabi Muhammad SAW berkata Bismillah. Kata Adas ini bukan omongan orang sini nih. Ini omongan orang mana? Ini kok kalimatnya kayak gini? Ente dari mana? Kata Nabi Muhammad. Saya dari Irak. Oh, kampung saudara saya, Yunus ibni Matta. Nah, lu tahu Yunus? Ternyata pembantunya asalnya orang Irak, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, bukan orang Taif. Oh iya, itu Yunus bin Matta. Itu saudara saya, sama-sama Nabi maksudnya, kata Nabi Muhammad. Akhirnya si Adas ini masuk Islam, dalam riwayat dikatakan Adas ini sampai masuk Islam. Yang pengen didakwahin pembesar Taif, yang masuk Islam malah orang lain. Begitu di jalan lagi, Nabi Muhammad ketemu rombongan jin. Jin ini pada pengen dengerin Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, pengen dengerin dari dakwah Nabi Muhammad SAW.
Jadi kadang-kadang begitu, yang dituju ngono, tapi yang dapat yang lain. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling jauh dengan yang namanya intiqam. Yang namanya menyakiti, yang namanya menyerang balik, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak. Kecuali kalau yang dihina, yang direndahkan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul enggak ngebales kalau seandainya dihina dirinya, tapi Rasulullah ngebales kalau yang dihina agama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Di antara contoh-contohnya Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud. Perang Uhud, Rasulullah SAW kusirat rubaiyatuh, patah gigi. Lalu Nabi Muhammad SAW ditawarkan untuk dihancurkan umat ini yang waktu di Uhud. Rasulullah SAW berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena dia nggak pernah tahu. Udah segitunya diperangin, Rasulullah SAW masih jawab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah orang-orang ini, dia nggak pada tahu. Waktu perang Uhud begitu sudah terdesaknya Nabi Muhammad SAW, tapi jawaban Nabi masih tetap Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini akhlak yang kita zaman sekarang mungkin hampir sulit kita temuin orang ada yang kayak gitu. Kita kalau misalnya dihina, kita balasnya 12 kali balas. Ya enggak? Kalau seandainya dihina diri kita, 12 kali kita balas. Kalau agama Allah dihina, diam semua. Betul apa enggak? Al-Quran dihina, diam. Nabi Muhammad diejek, diam. Nabi Muhammad dihina, diam. Syariat Allah dihina, diam. Al-Quran dihina, enggak ada yang bereaksi. Giliran aja dirinya dihina, sebaliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Pak, pernah disihir. Ketahuan yang nyihir sama Nabi Muhammad dimaafin. Ini akhlak yang mulia Nabi Muhammad. Kita minimal kalau kita belum sanggup, kita sadar diri dan kita takzim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini begini dah. Nabi Muhammad lahir di mana? Halo, Nabi Muhammad lahir di mana? Mekah. Encingnya musuhin, saudara-saudaranya musuhin, orang-orang yang di Mekah musuhin. Terakhir puncaknya Nabi Muhammad mau dibunuh. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ke Madinah. Sampai Madinah dakwah, pengikut mungkin banyak. Ceritanya nih Fathu Makkah, pulang ke kampungnya sendiri. Yang tadinya ngehina, yang tadinya nyakitin, yang tadinya wah pokoknya luar biasa menghina Nabi dan dakwah Nabi Muhammad SAW, begitu balik kekuatan Nabi ribuan. Mereka udah nggak ada kekuatan di situ. Pembesarnya bahkan Abu Sufyan yang besarnya masuk Islam. Begitu nyampe kota Mekah, kocar kacir, Nabi Muhammad kumpulin tuh yang tadinya menghina Nabi Muhammad. Kira-kira ngomongannya begini waktu itu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad dihina dan segala macamnya. Tahu nggak? Ma'ana fa'ilum bikum, ini apa yang bakal saya kerjain kepada kalian? Kata Nabi Muhammad SAW kepada orang, ente orang baik, saudara baik, anak keturunan orang baik. Dulu dihina-hina Nabi Muhammad. Setelah perjalanan yang Nabi Muhammad dari Mekah diusir ke Madinah, mau dibunuh balik lagi, Nabi Muhammad SAW berkata, idhabu fa'antumut tulaqa. Udah bubar, ente semua bebas. Subhanallah. Akhlak susah, akhlak kita. Akhlak Nabi Muhammad SAW kita belum sanggup untuk bisa ada orang yang menghina kita, kita malah
bikin sayang sama dia susah. Kita nih ada yang ngomongin misalnya, lu diomongin sama dia, jawaban kita gimana? Yang bener lu, gue bawain golok nih ke rumahnya nih, misalnya begitu. Bener juga ngomong begitu. Ada seorang ulama salaf, kalau ada yang ngehina dia, digirang. Dia ada muridnya ngadu, guru diomongin sama dia itu, begini. Bener? Ya udah, gurunya ke dapur ngambil korma seplastik. Mau kemana guru? Ayo ke rumah aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tadi ngomongin saya ya, ngehina begini. Maaf saya. Ya udah, enggak apa-apa nih. Korma buat ente. Lu ngapa sih malah dibagi ginian? Bingung dia. Ente kan udah bagi amal soleh ke saya. Makasih dah. Jadi pada hakikatnya ketika orang sedang menghina orang lain, dia sedang menitipkan, dia sedang memindahkan sholatnya, dia sedang memindahkan sedekahnya, dia sedang memindahkan zakatnya, dia sedang memindahkan zikirnya, dia sedang memindahkan pahala-pahala ngajinya dan pahala yang lainnya, dipindahin kepada orang yang lagi diomongin. Kan rugi apa kagak tuh? Udah mau sholat subuh, ngantuk-ngantuk nyampe, ngaji, ditahan-tahan ngantuk. Bagaimana caranya dia dapat pahala? Habis ngaji kita ngatain orang, pindah tuh pahalanya sama yang kita katain. Rugi apa untung itu? Rugi bandar itu. Rugi kita. Makanya ketika orang menghina, pada hakikatnya orang itu sedang memindahkan pahala ibadahnya kepada orang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah membalas atas dirinya. Tapi kalau agama Allah yang dihina, tapi kalau agama Allah, Nabi paling dulu membela. Pak, Bapak, sekarang Allah jelas-jelas berada di tengah-tengah. Di antara kita tidak sadar. Enggak. Masalah keagungan Allah kita nggak usah jauh-jauh. Quran tulisan Arab Allah itu jangan sampai adanya di bawah. Tulisan dari bawah. Kitab ditaruh di Quran, ditaruh di kakinya begitu. Ini tidak menghormati, termasuk ini kan termasuk kitab-kitab yang ada nama Allah itu kan termasuk apa? Termasuk kehormatan nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang Quran taruh di bawah, buku taruh di atas nih. Bapak saya paling marah kalau kitab taruhnya di atasnya ada pulpennya. Kagak mau tuh dia. Menghormati kan itu min syairillah, daripada kehormatan Allah. Itu mungkin jauh-jauh yang begini aja yang biasa kita kerjain. Kitab taruh di atas TV. Enggak mau tuh marah-marah dia tuh. Kitab ditaruh di atasnya. Nih, maaf. Apa nih? HP. Malah ada yang lebih parahan lagi. Ditaruh kitab di atasnya kopi. Bagus nggak tumpah itu. Ini termasuk tidak menghormati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Quran ditaruhin atasnya ini. Khusus pada bulan Ramadan. Quran taruh di bawah, kakinya di atas, dengkulnya di atas. Baca Quran dengkulnya naik. Itu kehormatan Allah. Bapak, saya ingetin, kalau bikin undangan buat anak, undangan pernikahan buat anak, atau undangan maulid Nabi yang bentuknya dicetak, bukan yang di-share di grup ya, yang bentuknya dicetak, itu jangan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jangan ditulis Bismillahirrahmanirrahim pakai bahasa Arab? Undangan nikahan orang ngelihatnya berapa kali? Halo, orang ngelihatnya berapa kali? Habis dilihat siapa yang ngawinin, ya enggak? Yang kedua tanggal berapa? Betul. Yang ketiga jam berapa? Di mana lokasinya? Habis itu udah ditutup.
Ini nggak pernah kondangan sama gua nggak datang nih. Kalau yang nggak datang, kalau yang emang kenal, akhirnya datang, ditutup. Abis itu di kemana ini undangan nih? Ada nama Allahnya nggak? Penghinaan nggak terhadap Allah? Penghinaan terhadap Allah termasuk itu. Nah, besok ingetin kalau bikin undangan nikahan nggak usah itu. Udah begitu ditambahin lagi ayat wa min ayatihi an khalaqakum. Tambahin ayat Quran. Abis ngelihat orang dilempar aja, emang taruh mana? Ada sekarang dari kita kalau dapat undangan kita tumpuk gitu kalau yang ada tulis nama Allahnya. Ada nggak? Nggak ada. Yang kita buang aja yang itu udah lihat. Oh minggu besok ya kita kondangan dah. Gitu. Nah ini jangan sampai kita menghina Allah Subhanahu wa ta'ala atau menghina agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Itu berbahaya, tolong diingatkan. Yang mungkin kalau yang bujang sih udah nggak ada sini, masih ada bujang ada nih. Hah? Atau ada yang mau nikah lagi, jangan bikin undangan. Jangan bikin undangan. Jangan ditulis bismillah gitu. Jangan tulis bismillahirrahmanirrahim. Jangan, kenapa? Bukan karena kita tidak menghormati, bukan karena kita nggak mau nulis nama Allah, bukan. Nulis nama Allah ini di depan kitab kita, emang kita bawa-bawa pahala. Di rumah kita boleh, kita lihat di depan pintu kita boleh. Cuman jangan sampai kita nulis di posisi yang kira-kira nanti bakal dihina tuh nama Allah. Nah, ulama pun membahas apakah boleh menjual Al-Quran kepada orang kafir. Karena ditakutkan dihinakan, itu dibahas oleh ulama. Bagaimana boleh apa enggak. Ini apalagi kita bikin zaman sekarang undangan. Itu berkali-kali saya selalu mengingatkan di mana-mana majelis, tolong undangan jangan. Karena biasanya kalau saya robek. Lempengan bismillahnya diambil, habis itu diamanin. Yang nggak ada tulisan bismillahnya baru dibuang di tempat sampah. Ini yang ada bismillahnya ditaruh. Nah, makanya ada seorang ulama terakhir nih, ada seorang ulama besar itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena disebabkan nama Allah. Nama Allah ditemuin di jalanan. Di bawah ada tulisan kertas, ditulis tulisannya Allah. Dilipat sama dia, dibawa pulang, dibersihin. Habis dibersihin tuh tulisan kertas itu dikasih parfum, diwangiin, ditaruh di tempat yang paling tinggi. Lalu dia mendengar suara, jadi apa dalam mimpi apa atau dalam keadaan sadar, waktu itu salah satu dalam kondisi itu dikatakan bahwasanya sebagaimana engkau membersihkan namaku, mengharumkan namaku dan meninggikan namaku, maka aku angkat nama engkau, aku harumkan nama engkau, aku bersihkan nama engkau. Maka jadi seorang ulama besar yang namanya harum sampai saat ini gara-gara bismillah, gara-gara nama Allah di jalan. Jadi jangan sampai itu kita menjadi yang malah menghina Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bismillah pengen memuliakan Allah, malah dia menghina, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tolong diperhatikan dengan seksama baik-baik ya. Kalau misalnya ditulis di sini, yang itu ditulis namanya kan posisinya di atas, ya kan. Tapi kalau misalnya di undangan ada apa? Nada dering HP Al-Quran itu bagus apa enggak kira-kira? Nada dering Al-Quran bagus apa enggak? Bagus, zohirnya bagus. Cuman kalau lagi di kamar mandi, kalau nyaring gimana? Kagak bisa matiin lagi. Itu kita lagi buang air, kita gantung di celana kita. Itu HP digantung di celana. Mau bangun berecetan. Nah, coba diperhatikan itu yang urusan-urusan gitu kan ya sekarang. Apakah ketika nada deringnya Al-Quran begitu nyaring, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nas, udah main angkat aja, belum selesai itu baca Quran. Belum selesai itu baca Quran. Boleh nggak? Ya boleh. Dengerin dulu sampai habis. Masa Quran kita mau berhentiin aja baru nas. Belum sampai Nasrullah, nas kita angkat.
itu sebenarnya memulaikan Quran atau malah menghinakan Al-Quran. Jangan sampai kita salah berniat, niatnya baik tapi amalnya salah, justru malah bukannya mengagungkan Allah, malah menghina kalamullah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu beberapa masalah-masalah yang 3 poin di kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah SAW disuruh pilih, kecuali pilih yang mudah-mudah. Maka dari itu kita juga gampangin urusan orang. Jangan ada orang yang ngomong begini, kalau bisa disusahin, ngapain kita gampangin? Ada yang begitu kan urusan. Padahal mah itu tanda tangan doang sekali jadi. Cuman besok. Ada yang begitu? Siapa orang yang gampangin urusan orang, kata Nabi, digampangin urusannya. Begitu. Minimal banget di akhirat. Ini kalau bisa besok, ngapain dikerjain sekarang? Itu ada yang begitu. Orang dibikin hina, nungguin dia gitu. Pak, tolong Pak, tanda. Ya Allah, ya kali. Gampangin tuh urusan orang. Yang kedua, amanah dari hadis ini adalah Rasulullah SAW tidaklah disuruh pilih antara, yang pertama, yang tidaklah Rasul disuruh pilih 2 perkara, kecuali Rasul pilih yang paling gampang, yang paling mudah. Ya Rasul karena rahmat Rasulullah SAW. Yang ketiga, kalau seandainya dihina dirinya, Rasulullah tidak melawan sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya yang dihina adalah agama Allah, Rasul yang paling dulu melawan, membela agama Allah Subhanahu